Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita dapat undangan dari Diskum Perindak Provinsi Gorontalo. Jadi mau ngisi kegiatan mereka, sharing dengan teman-teman UMKM pemula. Jadi ini informasi terakhir itu dari lembaga-lembaga, dari pesantren, dari sekolah-sekolah Islam dan sebagainya. Pokoknya nanti kita akan ngebahas tentang digital marketing tentunya. Jadi sambil pakai sepatu ya. Setengah jam lagi sebenarnya ininya jadwalnya, cuman karena tempatnya dekat, insya Allah kita bisa gampang dijangkau. Dan saya bawa buku Gue Indonesia, Gue Palestina. Saya bawa 10 buku, nanti akan kita bagi-bagi ke peserta, tapi tentu dengan challenge tertentu dong. Jadi hari ini kita manggung dulu. Oke, nanti bagaimana nanti keseruannya, bagaimana nanti saya juga penasaran sama pesertanya. Katanya pesertanya pemula, karena si Alfian itu kemarin udah ngisi di sana juga, udah sharing di sana. Jadi jadwalnya kemarin, hari ini jadwal saya. Saya penasaran gimana sih karakter dari para peserta ini. Apakah ya kita lihat, karena memang biasanya tipe-tipe peserta itu, karakter peserta itu akan berbeda-beda. Dan karena ini pemula, jadi saya berusaha tampil untuk sesantai mungkin, biar juga ketika mereka akan menerima materinya juga akan lebih santai. Karena biasanya kalau pematerinya terlalu formal dan sebagainya, itu mereka jadi kaku. Jadi sengaja saya menggunakan outfit seperti ini, biar lebih santai. Oke, mari kita kemon. Oke, kita udah nyampe di Grand Key Hotel, lokasi acara pada hari ini. Lumayan nanjak. Kita nggak tahu apakah pesertanya udah ada atau belum, karena kemarin Alfian. Oke. Tahu, ntar tanya dulu. Pak, yang apa? Pemprov Perindak, Diskum Perindak. Paling ujungnya. Makasih. Salah tempat. Sebelah.
Oke, sip. Agar orang mengenal. Banyak yang bertanya, kadang kita bilang, apa kunci sukses? Biasanya gitu kan, Pak, apa kunci sukses? Macam-macam. Ketika kalau misalnya pertanyaan itu nyampe ke saya, biasanya pertama saya jawab, kamu nanya? Tidak. Biasanya kan kalau ada apa namanya pertanyaan seperti itu, kadang saya tidak bisa menjawabnya. Dan kalau ditanya saat ini Bapak Ibu semua mau tanya ke saya, apa sebenarnya kunci suksesnya, bagaimana Bapak Ibu bisa sukses, entah itu mau belajar digital marketing ataupun apapun itu, kalau tanya ke saya apakah bisa sukses atau tidak, saya belum tahu. Saya belum tahu, Bapak Ibu semua. Tapi satu hal yang saya tahu, bagaimana bisa gagal. Saya bisa tahu pasti apa penyebab kegagalan Bapak Ibu semua ketika menjalankan setiap aktivitas, mau untuk dakwah, mau untuk bisnis dan sebagainya. Saya bisa tahu, saya bisa jawab. Nah, bagi saya ada dua kunci gagal. Yang pertama, tidak belajar. Mungkin sekarang orang bisa coret ini. Yang tidak belajar itu orang bisa coret. Karena sekarang Bapak Ibu semua kan selalu belajar, ya kan? Berarti satu kunci gagal terlewati. Artinya berapa hari? 3 hari ya? Dari Senin ya? So 3 hari belajar itu berarti satu kunci gagal orang terlewati. Jadi karena Bapak Ibu semua mau meluangkan waktunya, mau capek-capek di sini terima materi dari pagi sampai sore, bahkan kata Pak Wahid tadi sampai malam hari ini, itu sudah terlewati. Nah, ada yang kedua. Dan ini pasti kalau misalnya kita lakukan, orang berusaha, orang berbisnis itu pasti gagal. Yang kedua itu adalah tidak eksekusi. Jadi apa yang Bapak Ibu semua pelajari hari ini dari hari Senin sampai hari Rabu, mati kalau tidak. Sampai hari Rabu, kalau tidak dieksekusi, tidak dikerjakan, tidak dipraktekkan, tidak ada gunanya. 3 hari full di sini itu pasti tidak ada gunanya. Cuma sekedar masuk jadi sampah di pikiran, jadi sampah di otak kita karena tidak dieksekusi. Makanya 2 hal ini yang sering saya sebelum kita belajar tentang WhatsApp marketing. Jadi saya akan sharing ke Bapak Ibu semua bagaimana cara kita untuk mempelajari sesuatu. Ya, siap ya. Jadi yang pertama itu belajar tentunya. Pelajari setiap apapun ilmu yang nanti berhubungan dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Ada yang dari pesantren, ada yang dari panti asuhan juga ada. Kebetulan saya kenal masuk ke ibadah saya orang kompleks. Nah, jadi pelajari hal-hal itu. Dan tentunya hari ini kita belajar digital marketing berarti mempelajari seluk-beluk tentang teknologi. Jadi jangan ada kata, Pak, saya ini so tua, so gaptek sekali, so tidak bisa mau belajar lagi tentang ini, HP, tentang teknologi. Ingat Bapak Ibu semua, kalimat gaptek, kalimat mustahil, kata gaptek itu hanya ada pada orang-orang yang tidak percaya Allah. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau gaptek kita ini berarti Anda tidak percaya Allah. Anda tidak percaya Tuhan karena Tuhan tidak ada kata mustahil. Mau umur berapapun, mau tertinggal seperti apapun, Bapak Ibu semua bisa mempelajari teknologi. Yang penting tadi, jangan tidak belajar, jangan tidak praktek. Jadi harus belajar, harus mempraktekkan. Mau umur berapapun, mau masih muda, masih tua dan sebagainya, tidak ada masalah. Konsep belajar, saya ingin
kasih tahu ada yang namanya zona belajar. Ada yang namanya zona belajar. Mungkin dalam lu semua biar orang terlihat sama, jadi saya panggil teman-teman saja ya. Pada bapak itu kan biasa ada gap. Mungkin teman-teman pernah merasakan, aduh apa ini yang dia bilang, kita ini tidak mengerti. Jangankan mengerti, bingung saja tidak. Biasanya kan ada yang begitu ya. Biasanya ada yang begitu. Ada juga orang-orang yang aku gampang ini dibilang, biar dia tutup mata kita bisa bikin. Ada juga orang yang begitu. Ada juga orang yang serius sekali. Oh ternyata begini ya, ternyata begini. Dia serius sekali mempelajari sesuatu. Nah ini sebenarnya ada di zona belajar. Ada yang namanya zona rebahan. Yang kedua tadi saya bilang, ketika saya menerima sesuatu, mempelajari sesuatu, dia langsung menganggap ini gampang sekali. Kenapa? Karena level ilmu yang nanti dia terima itu levelnya itu lebih jauh level kapasitas dirinya. So jago dia, level kapasitas skill, kapasitas ilmunya itu sudah lebih tinggi. Misalnya sudah di level 9 dibandingkan dengan materi yang dia terima. Contoh misalnya, saya kasih tutorial cara menghidupkan HP. Saya mau kasih tutorial cara menghidupkan HP saat ini pasti teman-teman semua, gampang biar tutup mata tinggal tekan tombol power. Saya mau kasih tutorial cara baca handphone, gampang. Tutorial cara tulis gampang. Tutorial cara 1 tambah 1 gampang. Kenapa? Karena hal yang saya sharing itu levelnya jauh di bawah dari kapasitas ibu semua, teman-teman semua. Maka ada di level zona rebahan, biar sambil bangunin jadi itu barang. Nah, akan ada sesuatu, misalnya seperti mati ini seperti ini, mati slide. Oke. Lanjut lagi. Nah, zona rebahan itu biasanya gini. Saya jelaskan dulu ketiganya. Ada yang namanya zona yang merah ini zona frustasi. Zona frustasi itu kebalikan dari zona rebahan. Ilmu atau materi yang disampaikan yang akan kita pelajari levelnya jauh lebih tinggi dibanding dengan kapasitas skill kita. Makanya kenapa ada yang frustasi. Aduh ini bikin gaptek, susah. Biasa muncul, Pak tidak mengerti, sedangkan bingungnya ada. Itu ada di zona frustasi. Makanya apapun yang nanti dipelajari itu tidak akan masuk. Mau orang jago bagaimanapun yang kasih materi tidak akan masuk. Ada yang ketiga, zona belajar. Ilmu yang dipelajari itu setara skillnya, kapasitasnya dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Oke, alhamdulillah selesai jadwal ngisi di kelasnya Komperindak Provinsi Gorontalo pada hari ini. Luar biasa banget ya, keseruannya, para pesertanya juga antusias banget. Insya Allah apa yang saya sharing ke mereka itu bisa bermanfaat untuk bisnis mereka masing-masing. Dan tentunya ketika bisnis mereka tumbuh bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Dan ini bisa menjadi wasilah kita semua agar nanti setiap kebaikan itu bisa tersebar luas ke seluruh penjuru dunia. Nah, mungkin itu aja ya, teman-teman. Ini kita lagi rehat di sini sama kameramen paling keren dan ngopi aja dulu. Thank you.